are you ready to study now? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. If you're ready, let us pray together. Mari kita berdoa. Semua audiennya di mute, ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih dapat berjumpa kembali dalam Zoom meeting ini. Biarlah Engkau Tuhan menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami semakin mengerti ya Tuhan, tentang pembelajaran hari ini. Dan Tuhan, berkatilah kami, berkati seluruh koneksi jaringan, supaya berfungsi dengan baik. Berkatilah seluruh guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskanlah hidup kami dalam darah Kristus anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kita dengar lagu dulu ya. Halaman 38. Kita masih belajar mengenai iman yang kuat mendatangkan berkat. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar iman yang tidak sejati, yaitu iman si Yudas Iskariot dan iman si Ananias Sapira. Ananias dan Sapira ya. Jadi kalau sejati itu tidak dicampur-campur dengan yang lain. Ya. Kalau mengikut Tuhanlah tulus. Begitu maksudnya ya. Kamu pun bisa menilai tentang iman sejati dan tidak sejati atau palsu. Adapun ciri-ciri seseorang memiliki iman yang sejati dan bertumbuh adalah 1. Hidupnya seturut dengan firman Allah. 2. Melakukan pelayanan yang tulus. 3. Memiliki kepedulian dan kasih terhadap Allah, sesama, dan lingkungan. Iya, jadi kita bisa melihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang sejati seperti Abraham, Ayub, Maria. Ya, mereka itu sampai akhir tetap percaya kepada Tuhan. Abraham sampai akhir tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Abraham adalah sahabatnya. Kenapa? Karena hati Abraham tulus kepada Tuhan. Ya, hanya kepada Tuhan. Hanya memandang kepada Tuhan. Kemudian si Ayub. Si Ayub kita sudah lihat ya. Si Ayub hanya dari orang lain mendengar tentang Tuhan. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Diikuti dia. Ya, dijalankannya seturut dengan firman Tuhan. Padahal dia belumlah mengenal Tuhan lebih dalam lagi, belum. Ya, ketika iblis berkata kepada Tuhan, karena baiknya keadaan si Ayub, maka engkau memberkati, maka si Ayub memuji engkau Tuhan. Karena kaya dia, karena diberkati anak-anaknya, karena banyak hartanya. Coba kalau tidak memuji Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak memberkati dia, pasti dia tidak memuji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sampai habis pun anaknya 10, sampai habis pun semua hartanya, sampai pergi istrinya, sampai habis semua badannya kena penyakit. Tapi dia hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang sejati, enggak bercampur-campur dengan yang lain. Beda lagi si Yudas Iskariot, diikuti Tuhan Yesus siang dan malam. Dikenalnya Tuhan Yesus, dilihat dengan matanya. Tidur sama, pergi sama, pelayanan sama, kemana-mana sama. Tapi di balik itu tidak sejati imannya. Mengambil sebagian uang kas, ya, untuk beli tanah, nanam sayur-sayur, ya. Kemudian si Ananias dan Sapira percaya kepada Tuhan, tapi masih juga berdusta, ya. Menjual sebidang tanah, tapi apa yang terjadi? Katanya harganya sekian, padahal enggak sekian, mati di tempat. Dua-dua mati suami istri ya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar. Kalau iman yang sejati itu adalah iman yang murni hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhannya cuma satu. Jangan sebentar lagi Tuhannya yang lain. Karena datang penyakit, udah ganti Tuhannya, udah kedukun Tuhannya. Ya. Itu enggak sejati. Apapun yang terjadi, mati hidup ada di tangan Tuhan.
Begitu ya. Jadi kalau iman yang tidak sejati, iman campur-campur. Pergi dia pelayanan, ya. Pelayanan udah ikut dia WL, worship leader. Tapi imannya tidak sejati, worship leadernya supaya dilihat orang, supaya ditengok-tengok orang, dia keren juga, bagus dia memimpin pujian. Itu enggak sejati. Jadi kalau memang iman yang sejati itu, kalau kita mau pelayanan, misalnya kamu sudah pelayanan di gereja, ya tuluslah melayani, jangan supaya dipuji-puji orang, itu tidak sejati. Melayani dia supaya dibilang orang hebat, itu tidak sejati, ya. Sudah itu memuji Tuhan dia, sakit dia, pergi ke dukun, ya, tanya-tanya obatnya apa. Dukun itu pembohong, ya kamu sembuh 5 tahun, setelah 5 tahun dibuatnya lagi sakit. Begitu ya, jadi jangan dicampur-campur dengan yang lain. Sekali Tuhan tetap Tuhan, itu dia yang sejati, ya. Kita lanjut. Bagaimana cara memelihara iman? Sambung, siapa yang sudah dapat pentingnya memelihara iman? Ya, kamu masing-masing punya HP kan? Kalaupun nggak ada HP-mu, HP orang tua ada. Ya, jadi HP itu supaya HP itu bisa hidup, dia harus apa? Harus di-charger kan? Di-charger ke arus listrik supaya hidup HP itu. Kalau di-charger ke arus listrik, kamu cabut chargernya, nanti paling bertahan 1 hari udah mulailah kosong baterainya kan. Kalau enggak kamu charger dia mati dia kan. Nah, begitulah kita dengan Tuhan. Ya, kita itu ibaratkan ranting melekat kepada pohon. Lihatlah ranting kalau lepas dari pohonnya, apa yang terjadi? Lama-lama ranting itu kering. Gak ada lagi gunanya, udah dibakar saja lah begitu, ya. Jadi sama, supaya iman kita tetap terpelihara, maka kita harus dekat, melekat, sama seperti charger handphone harus di-charger ke, kan ada koneksinya kan, yaitu handphone ada charger, di-charger ke arus listrik, stop kontak, ya kan? Arus listriknya akan memberikan tenaga kepada handphonenya, berisi baterainya, barulah hidup. Begitu juga lah dengan kita. Bagaimana supaya iman kita ini tetap terpelihara dengan baik? Kita harus memiliki koneksi atau hubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana cara koneksinya? Lanjut, Gilbert. 1. Membangun relasi dengan Allah melalui doa, pujian, dan membaca Alkitab. Roma 10 ayat 17. Ya, kita buka dulu Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, stop. Tunggu Miss jelaskan ya. Ya. Bagaimana supaya iman kita terpelihara? Yaitu kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi itu hubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Melalui doa, pujian, dan membaca Alkitab. Iya. Iman timbul dari pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pembacaan Alkitab. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi itu harus kita lakukan dengan rutin, ya, rutin. Karena apa? Karena iman berasal dari Tuhan. Sama dengan handphone, kalau nggak di-charger handphone, hari ini kamu charger, hidup. Besok nggak di-charger, mati. Besoknya lagi nggak di-charger, mati. Besoknya lagi di-charger, hidup. Ya, tapi kalau lama-lama handphone di-charger hari ini, hidup. Besok nggak di-charger, mati. Besok nggak di-charger, mati. Besoknya lagi, hidup di-charger. Lama-lama handphone kalau begituan rusak. Ya, rusak dia. Charger enggak, di-charger enggak, di-charger enggak. Nah, kita pun harus belajar untuk memelihara iman kita.
Ya, kenapa kita harus pelihara iman kita? Karena ada yang akan mengambil iman itu. Siapa? Yaitu iblis, kuasa-kuasa si jahat. Ya, untuk apa diambilnya? Supaya kita tidak punya iman, lalu binasalah kita. Gitu ya. Lanjut Gilbert nomor 2. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Buka Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatikan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga hati, jaga pikiran. Ya, ini kita harus belajar. Kenapa? Karena kita kan mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jaga mulut, ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Jaga mulut, jangan keluar cakap kotor, ya. Jangan menghina-menghina orang dengan mulut ini, jaga. Jangan maki-maki orang dengan mulut ini, jaga, ya. Karena mulut kita ini berkuasa. Berkuasa dia. Ada tetangga Miss, dibilangnya sama suaminya begini kan. Udah mati aja lah kau ditabrak mobil itu. Mati aja lah kau ditabrak mobil itu. Seringkali dia bilang sama suaminya begitu. Mati aja lah kau ditabrak mobil itu. Apa yang terjadi? Meninggallah suaminya. Ditabrak laga kambing kereta sama kereta. Meninggal 1 hari langsung geger otak. Ya, ini dijaga mulut ini. Apa itu laga kambing, Miss? Ini kereta sama kereta begini ya, jumpa sama-sama nabrak ya, gitu. Jadi jangan pula kita bilang sama dek kita, bodoh kali kau dek, bodoh kali, tolol kali, bodoh. Akhirnya bodohlah dek kita. Ini perkataan ini berkuasa, maka harus dijaga ya. Kemudian jaga telinga, jangan mudah kali kamu terhasut ya. Kata si Gilbert, si kayak gininya si Jeremia Cuanca itu. Enggak kayak gitu kata si William, ya. Di jelek-jeleki temannya, enggak dijaganya telinganya, akhirnya apa? Mudahlah terhasut dia, berantem. Padahal bukan seperti itu. Itu ya, semua harus jaga telinga. Jaga mata, ya. Jaga mata, karena ada iman kita ini kan mau diambil sama iblis. Jaga mata. Bagaimana cara menjaga mata? Lihatlah kalau mata baik, baiklah seluruh tubuh. Jadi kamu harus melihat tontonan yang bagus. Jangan lihat tontonan yang tidak baik. Contoh pornografi, nggak baik. Nggak usah lihat-lihat seperti itu, nggak bagus ya. Kemudian jaga pikiran. Bagaimanakah seorang muda menjaga kesuciannya bersih, pikirannya bersih? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dibaca, ya dibaca. Oleh sebab itu jangan malas membaca ya. Karena itu seperti apa tadi? Seperti handphone yang dicharger ke listrik. Dapat kekuatan yang baru. Begitu juga kita kalau membaca firman Tuhan, kalau berdoa, dapat kekuatan yang baru. Ya, coba kita buka dulu Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur, bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini Tuhan Yesus yang bilang. Kata Yesus kepada muridnya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang menurut tetapi daging lemah. Oke, mute semua biar Miss jelaskan. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Inilah cara memelihara iman. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Selain tadi membaca Alkitab, mendengarkan Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, ingat, kita ini adalah manusia roh yang dibungkus di dalam daging. Kamu adalah manusia roh yang dibungkus di dalam daging. Jadi ada dua perjuangannya. Ada perjuangan roh, ada perjuangan daging. Ya, daging ini maunya apa ya? Daging ini membuat kita jauh dari Tuhan. Keinginan daging, hawa nafsu. Ya, sementara keinginan roh membuat kita dekat kepada Tuhan, ingin selalu dekat kepada Tuhan. Iya iyalah, karena kan kita diciptakan dari napas Tuhan. Ya, jadi ada pertentangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Kalau keinginan daging kuat, maka kalahlah keinginan roh yang ingin dekat dengan Tuhan. Kalau keinginan roh kuat, maka kalahlah keinginan daging yang mau membuat kita binasa jauh daripada Tuhan. Jadi bagaimana cara mengalahkan keinginan daging? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita periksa dulu ya, berjaga-jaga. Kalau misalnya adalah perang ini, perang. Tentara berjaga-jaga di perbatasan. Karena nanti kan musuh mau masuk, musuh mau datang, mau kerjaan musuh kan mau membunuh. Jadi tentara berjaga-jaga di perbatasan. Contoh perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Supaya jangan masuk musuh ke perbatasan Indonesia, masuk ke wilayah Indonesia, harus dijaga daerah perbatasan kan. Tentara itu berjaga-jaga. Kalau orang berjaga-jaga bagaimana? Tidur dia. Gimana kalau yang berjaga-jaga? Dia waspada, waspada selalu ya, waspada. Dia akan selalu melihat musuhnya, di mana ini musuhnya. Dia kalau bisa pun pakai apa itu namanya itu? Pakai teropongnya ya. Nah, ada perasaan waspada, tidak lengah, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada musuh untuk masuk. Sempat masuk musuh gawat, bisa mampus semua, mati semua, dibunuh ya. Gitu dia. Jadi orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang waspada. Bagaimana dia waspada? Dia akan selalu mengintai, dia akan selalu jalan sini, jalan teropong ya. Begitu. Jadi Tuhan bilang berjaga-jagalah, waspada. Ya, kira-kira ini ada ada godaan untuk merusak iman kita, kita harus waspada. Aduh Tuhan tolong ya, berdoa. Disuruh kita berdoa. Ya, jadi bagaimana cara menjaga iman kita? Iman timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan, dan caranya adalah berjaga-jaga, waspada, berdoa. Itulah artinya kita melekat kepada Tuhan. Selalu kita memohon pertolongan Tuhan. Kira-kira mau berbuat jahat, sudah ada dalam hati, sudah ditegur, jangan, begitu katanya kan, jangan. Kita mengikuti keinginan daging kita, jangan katanya nggak mau kita. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sudahlah, ya iman kita mulai lagi rusak. Ya, tapi waktu dibilang berdoa kamu Jeremy Cuanca, berdoa sebelum tidur, berdoa. Karena si Jeremy Cuanca udah ngantuk kali, ngantuk kali, nantilah Tuhan. Akhirnya tidur, ya. Akhirnya apa? Mimpi-mimpi buruk lah, apalah. Ya pikirannya melayang tak kemana-mana lah. Jadi waktu berdoa katanya begitu, harus lakukan walaupun ngantuk-ngantuk, paksa. Ya, walaupun ngantuk-ngantuk, paksa. Berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya, berdoa. Ya, setelah itu Tuhan akan melindungi. Oke, lanjut nomor 3. Lanjut Gilbert, nomor 3. Menjaga kekudusan roh, jiwa, dan tubuh. Roma 12 ayat 14. Baca Roma 12 ayat 14. Berkatilah
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Menjaga kekudusan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau orang memaki-maki kita kan, pengen kita balas dia, gitu kan? Memangnya kau aja yang bisa maki-maki orang, gitu jadinya kan? Ya pengen kita mau balas dia, tapi kita mengambil satu keputusan. Kalau orang itu memaki-maki kita, memang kita bisa memaki balik, mengutuki balik, membalas balik. Tapi kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Kalau mengikut Tuhan berarti kita harus mengambil keputusan untuk melakukan perintah Tuhan. Kata Tuhan, kalau ada orang yang mengutuk, balik memberkati. Ya, kalau dijelek-jeleki orang, diburuk-buruki orang, ya kita, Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolong saya, tolonglah aku untuk menjaga hatiku, berkatilah orang itu, jamalah dia Tuhan supaya berubah dia. Kayak gitu, ya, gitu dia. Jadi kebalikannya, kalau kita mau mengikut Tuhan, mau memiliki iman yang sejati, harus mau kita diproses oleh Tuhan. Bagaimana cara memprosesnya? Berlawanan terbalik. Kalau orang memaki kita, kalau orang mengutuki kita, firman Tuhan katanya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Contoh Stefanus. Stefanus, gara-gara dia memberitakan firman Tuhan, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, dikasih tahu si Stefanus semua, sama orang banyak itu, sama orang Yahudi, bahwa Tuhan yang menolong mereka, bagaimana cara Tuhan menolong mereka, ya kan? Tapi orang-orang yang Yahudi, orang-orang kumpul di sana, tidak suka dengan Stefanus. Diambillah batu, dilempari Stefanus pakai batu. Ya, dilempari Stefanus pakai batu, mati Stefanus. Sebelum mati, Stefanus melihat ke langit, dia melihat bahwa Tuhan Yesus ada berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, apa kata Stefanus? Tuhan, ampunilah mereka. Jangan tangguhkan darahku kepada mereka. Ampuni mereka. Itu kata Stefanus. Ya. Gak ada dibilang kurang ajarlah kalian semua, mampuslah kalian, masuk neraka lah kalian semua. Gak ada kata Stefanus begitu ya. Apa kata Stefanus? Udah dilempari pakai batu, udah berdarah-darah semua ini. Orang kalau dilempar pakai batu 2 biji aja, kepala kita ini udah oyong kita, pusing kita. Ini dia semua orang yang ada di situ lempari pakai batu kecil, batu besar semuanya ya. Akhirnya mati karena dilempar batu. Udah berdarah-berdarah begini. Sebelum mati dia bilang apa? Tuhan ampunilah mereka. Jangan tangguhkan darahku pada mereka. Itu hebat kali iman seperti ini ya. Bagaimana supaya memiliki iman yang sejati, harus tetap melekat kepada Tuhan. Mulai sekarang rajinlah berdoa, rajin membaca firman Tuhan, jaga seluruh kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong. Tidak mudah, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Oke, waktunya ada 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke rangkuman halaman 40. Iman merupakan dasar kehidupan orang percaya dalam memahami terhadap tindakan Allah dalam manusia. Hidup yang beriman kepada Allah mendorong manusia untuk tetap setia akan panggilan sebagai makhluk yang harus taat kepada Sang Khalik. Dan ketaatan itu tercermin pada tindakan nyata melalui kehidupan sehari-hari dalam interaksinya pada Allah, sesama, dan lingkungan dalam sekitar. Iya, kalau kita memiliki iman, itulah yang membuat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Siapa yang bersungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat, untuk mencari siapakah orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan kuasanya kepada orang itu ya. Jadi kita tidak sendirian, ada Tuhan menolong kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, beriman ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Doa sungguh-sungguh dimulai.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kasih sayang-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib Golgota untuk menebus kami supaya kami tidak binasa. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menjaga iman kami, melihara iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami untuk tetap berjaga-jaga, berdoa dalam kehidupan kami supaya iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin mengenal Tuhan yang begitu sangat mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all, bye. Bye-bye. Bye. 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 See you next time.